kita mau bahas tentang teorema superposisi. Kita masuk ke simulasi Proteusnya. Jadi untuk teorema Thevenin sama teorema superposisi, seperti yang kalian ketahui kemarin. Oh, ini punyanya Dimmer. Bentar. Nih, jadi kalau untuk teorema superposisi saat teori kemarin kalian kan sudah dapat pemahaman bahwa ketika kita punya 3 sumber, itu nilai arus pada masing-masing beban kalau dijumlah sama dengan arus totalnya. Nah, ini kita mau buktikan di simulasi Proteusnya bagaimana sih, sesuai enggak antara teori dan simulasi yang kita kerjakan hari ini. Nah, untuk membuat teorema superposisi, kalian itu sebenarnya simulasinya sangat mudah. Tinggal kalian buat, di sini ada 3 sumber. Jadi ada baterai 1, baterai 2, baterai 3. Terus di sini ada 3 resistor yang terhubung dengan masing-masing sumber. Lalu kita bisa ketahui berapa sih nilai arus masing-masing dan berapa nilai arus totalnya. Kalau yang bersesuaian dengan R1 berarti itu arus pada R1. Terus ampere meter yang terhubung dengan R2 berarti arus pada R2. Begitu juga ampere meter yang terhubung dengan R3 berarti dia arus pada hambatan R3. Nah, di sini yang paling kanan ada rangkaian ampere meter yang terhubung dengan R4. Nah, ampere meter yang terhubung dengan R4 ini merupakan arus totalnya. Jadi nanti ketika kita run simulasinya, ini kita bisa ketahui bahwa nilai arus total yang terhitung itu sama dengan penjumlahan dari masing-masing arus yang ada pada masing-masing hambatan. Nah, nanti kalian buat simulasinya seperti ini. Untuk nilai tegangan baterai dan nilai hambatannya bebas, bisa kalian rubah-rubah sendiri, tergantung keinginan kalian berapa. Yang penting ketika nanti disimulasikan bahwa arus pada multimeter 1, multimeter 2, multimeter 3 kalau dijumlah dia harus sama dengan arus pada multimeter yang terhubung dengan R4 atau yang kita sebut I totalnya. Coba kita simulasikan ya. Nah, di sini terukur bahwa arus pada hambatan R1 itu 1,63 mA. Terus yang kedua 0,46 mA dan yang ketiga 5,27 mA. Dari sini coba kita jumlah 1,63 ditambah 0,46 ditambah 5,27. Apakah hasilnya sama dengan arus total yang terukur pada multimeter paling kanan? Nah, di sini 7,37. Kalau dijumlah nilainya ini, penjumlahan 3 ini berapa? 7,37, mendekati 7,37 juga. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa menurut simulasi ini ternyata teorema superposisi yang kita ketahui secara teori bahwa penjumlahan dari masing-masing arus pada sumber yang bersesuaian sama dengan arus totalnya. Seperti itu. Ini kalau kalian jumlah berapa? 5,27 tambah 0,46 tambah 1,63 ini. 7,36.
Ya, 7,36. Nah, di sini yang arus totalnya kan 7,37. Berarti misalkan ada pun selisih, itu nanti masuk nilai persentase errornya itu sangat kecil. Jadi nanti kalian buat tabelnya. Jadi I1, I2, I3 kayak gitu ya. Terus yang terakhir IL. I1 1,63, I2 0,46, I3-nya 5,27, terus IL-nya 7,37. Nah, menurut teorinya kan IL sama dengan I1 plus I2 plus I3. Nah, itu nanti kalian analisis bagaimana sih, sesuai enggak gitu. Nah, mestinya sesuai. Kalau sesuai, ada persentase error berapa kayak gitu. Misalkan nih saya kasih ilustrasinya ya. Kalau kalian mau buat tabelnya. Ini kalau kalian mau nampilkan data hasil percobaannya, nanti bisa seperti ini. Jadi di sini ada I1, I2, ada I3, sama IL. Terus di sini persentase errornya. Nanti tabelnya kalian buat yang baik ya, misalkan I1 gini dan seterusnya ya. Terus nanti diisi I1 di sini 1,63. 1,63. Terus I2-nya 0,46. Terus I3-nya 5,27. 5,27. Nah, di sini jangan lupa untuk dikasih satuannya ya. Miliampere misalkan. Nah, IL ini kan berarti ada dua. IL secara teori, IL secara simulasi praktek. Secara teorinya berarti 7,36. Secara prakteknya 7,37. Nah, persentase errornya berapa? Persentase errornya berarti 7,36 teori dikurangi prakteknya. Terus tapi di harga mutlak terus dibagi dengan teorinya 7,36 dikali 100%. Nah, kita bisa ngitung ya, kita kalkulator aja. Berarti harga mutlaknya 7,36 dikurangi 7,7 kan positif 0,1 karena di harga mutlak ya. Terus dibagi prakteknya teorinya 0,1 dibagi 7,37 dikali 100%. Nah, ternyata dia ada error
1,35%, kayak gini. Errornya kan sangat kecil. Kalau nilai errornya sangat kecil, berarti dia sudah sesuai, enggak apa-apa. Error dalam praktikum itu enggak harus 0%, misalkan ada error di bawah range 15%, ya enggak apa-apa, berarti masih ini. Harapannya sih di bawah 5%, itu berarti bisa dinyatakan bahwa praktikumnya berhasil. Nah, tapi sejelek-jeleknya kalau dipraktikumkan itu nilai errornya di bawah 15%, masih bisa dikatakan berhasil, cuma harus dianalisis kenapa kok sampai di atas 5% errornya. Nah, kalau error yang di bawah 5% ini bisa jadi karena di simulasi ini kan ada banyak hambatannya, sehingga bisa jadi ada sedikit drop tegangan, tapi kan nilai drop tegangan itu tidak yang menyebabkan penurunan nilai arus itu tidak terlalu besar, jadi masih dikatakan wajar, seperti itu. Jadi untuk teorema superposisi kita simulasinya seperti ini untuk praktikumnya. Nanti kalian coba di rumah. Untuk superposisi berarti dikumpulkan maksimal hari Senin pagi. Nah, kalau nanti kita udah selesai simulasi yang superposisi, nanti kan saya rapel yang teorema Thevenin. Nah, Thevenin ini seharusnya kan masuk di Kamis minggu depan, sehingga untuk batas pengumpulannya pun itu sesuai tanggalnya, berarti Senin 2 minggu lagi, kayak gitu. Untuk teorema superposisi ini, adakah kalian yang ditanyakan, ada yang bingung enggak? Terus ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau enggak? Silahkan. Bu, kalau membuat rangkaiannya sama kayak Bandung tidak apa-apa? Enggak apa-apa, boleh aja. Kalau misalkan kalian yang penting nanti itu gini, ketika saya ajari praktek di Proteus, kalian tuh benar di rumah tuh benar-benar mencoba gitu loh. Jadi buat sendiri-sendiri kayak gitu, dicoba. Toh saya juga nggak akan marahi kalau misalkan kalian ada yang bingung, tanya kan mesti saya jawab. Terus kalau misalkan ada yang simulasinya terkendala gitu, kan juga saya kasih tahu kemungkinan penyebabnya apa. Yang penting kalian tuh kalau praktek saya ini benar-benar dicoba sendiri di rumah. Benar-benar nyoba sendiri, tangannya ini ngeklik rangkaian, karena ini kan mudah banget Proteus. Nah, kalau nilainya ini dibuat sama dengan simulasi saya, boleh. Misalkan toh, kalian mikirnya gini, saya buat sama persis sama yang dibuat Bu Hanum saja, biar saya tinggal memahami maksudnya, biar nggak usah bingung nyoba-nyobanya, kayak gitu ya, enggak apa-apa. Karena memang yang saya praktekkan ini nanti sesuai yang teori saya sampaikan, seperti yang sebelumnya, hukum Ohm, terus Kirchhoff 1, Kirchhoff 2, itu kan yang saya simulasikan persis dengan yang di teori. Maksud saya tuh biar nyambung. Kalau kalian tuh mana yang mudah buat kalian untuk memahami, itu saja yang dipakai. Ya, terus ada pertanyaan lagi?